Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Saul Raja pertama Israel. Di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Siapa dia? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Ishak, anak perjanjian yang diselamatkan Tuhan. Di saat semua harapan seakan sirna, Tuhan tetap bekerja dengan caranya sendiri. Inilah kisah tentang Ishak, anak perjanjian, simbol kesetiaan Allah yang tak pernah gagal. Ishak bukan sekadar anak Abraham, tapi juga bukti nyata bahwa janji Tuhan selalu tepat waktu meski sering kali datang di luar logika manusia. 1. Janji yang mustahil. Bagian ini menggambarkan awal mula kisah Ishak sebagai penggenapan janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Abraham akan lahir bangsa besar yang menjadi berkat bagi seluruh bumi. Namun, kenyataannya Sarah mandul dan usia mereka sudah sangat tua. Secara manusia, mustahil bagi mereka untuk memiliki anak. Kita melihat dua hal utama. 1. Iman diuji oleh waktu. Abraham dan Sarah harus menunggu bertahun-tahun tanpa tanda-tanda kehamilan. Tetapi penantian mereka bukan sia-sia. Tuhan ingin membentuk iman mereka agar tidak bersandar pada kekuatan manusia, melainkan hanya kepada kuasanya. 2. Tuhan menepati janjinya di waktu yang tepat. Ketika semua harapan manusia sudah padam, Tuhan bekerja. Sarah akhirnya melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak, artinya tertawa. Nama itu menjadi simbol sukacita dan penggenapan janji Allah. Tawa Sarah yang dulu karena tidak percaya berubah menjadi tawa penuh syukur. Makna dari bagian ini, janji Tuhan tidak pernah gagal meskipun kadang tampak mustahil. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasanya melampaui logika manusia. Setiap penantian dalam iman akan berakhir dengan sukacita jika kita tetap percaya. 2. Ujian terberat. Bagian ini menceritakan salah satu momen terpahit dan paling menggetarkan hati dalam kehidupan Abraham saat Tuhan memintanya mempersembahkan Ishak, anak tunggal yang sangat ia kasihi, sebagai korban bakaran di atas Gunung Moria. Secara manusia, perintah ini tampak tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan yang berjanji memberikan keturunan justru meminta anak itu untuk dikorbankan? Namun, disinilah iman Abraham diuji sampai batas tertinggi. Ia tidak mengerti alasan Tuhan, tapi ia percaya penuh bahwa Tuhan pasti punya rencana di balik semuanya. Makna dari bagian ini adalah 1. Iman sejati terbukti dalam ketaatan, bukan hanya perkataan. Abraham tidak hanya berkata, "Aku percaya," tetapi ia benar-benar taat, bahkan ketika ketaatan itu menyakitkan. 2. Tuhan tidak ingin korban manusia, tapi hati yang menyerah penuh. Tuhan tidak menghendaki kematian Ishak. Ia ingin melihat seberapa dalam cinta dan iman Abraham kepadanya. 3. Tuhan menyediakan jalan keluar di waktu yang tepat. Saat pisau hampir terangkat, Tuhan menghentikan Abraham dan menyediakan seekor domba jantan sebagai ganti. Dari sinilah muncul nama Yehovah Yireh, Tuhan akan menyediakan. 4. Bayangan dari karya Kristus. Peristiwa ini juga menjadi gambaran profetik tentang apa yang akan Tuhan lakukan ribuan tahun kemudian. Allah Bapa memberikan anaknya sendiri, Yesus Kristus, sebagai korban bagi dunia. Bedanya, kali ini korban itu benar-benar diberikan. Kesimpulan bagian ini, iman yang sejati selalu disertai dengan penyerahan total kepada Tuhan. Tuhan sering mengizinkan kita diuji bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memurnikan iman kita.
Ketika kita sudah rela menyerahkan hal yang paling berharga, barulah kita melihat penyediaan dan mujizat Tuhan yang sejati. 3. Ishak dan Ribka. Setelah Abraham lanjut usia dan merasa waktunya tidak lama lagi, ia ingin memastikan bahwa Ishak mendapatkan istri yang seiman dan sepadan, bukan dari bangsa Kanaan yang tidak mengenal Allah. Karena itu, Abraham mengutus hambanya yang paling setia untuk kembali ke tanah asalnya ke Haran, mencari istri bagi Ishak dari keluarganya sendiri. Perjalanan ini menjadi contoh indah tentang doa, pimpinan Tuhan, dan kesetiaan. Makna dari bagian ini adalah: 1. Doa sebagai penuntun dalam mengambil keputusan. Hamba Abraham tidak bertindak sembarangan. Ia berdoa dengan tulus. Tuhan, kiranya perempuan yang memberi aku minum dan juga memberi minum untuk unta-untaku, dialah yang kau tentukan bagi Ishak. Doa ini menunjukkan kerendahan hati dan kebergantungan penuh kepada Tuhan. 2. Tuhan menjawab doa dengan tepat dan cepat. Sebelum doa itu selesai diucapkan, Ribka datang. Ia tidak hanya baik rupa, tetapi juga berhati lembut dengan sukarela memberi minum hamba itu dan unta-untanya. Itu bukan hal kecil, karena memberi minum unta berarti kerja keras dan kesabaran. Dari sikap ini, terlihat bahwa Ribka berhati tulus dan rajin. 3. Cinta yang lahir dari penyertaan Tuhan. Ketika Ribka datang ke tanah Kanaan, Alkitab menggambarkan pertemuan yang indah. Ishak keluar berjalan-jalan di padang menjelang senja, dan ketika ia memandang, ia melihat unta-unta datang. Dalam sekejap, dua hati yang ditetapkan Tuhan bertemu. Ishak mencintai Ribka, dan Ribka menjadi penghiburan bagi Ishak setelah kematian ibunya, Sarah. 4. Tuhan peduli bahkan pada hal-hal yang tampak sederhana seperti jodoh. Dari kisah ini, kita belajar bahwa pernikahan yang diberkati Tuhan selalu berawal dari doa dan penyerahan diri kepadanya. Kesimpulan dari bagian ini adalah: jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan besar. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah. Tuhan bekerja bahkan melalui hal-hal yang tampak kebetulan, padahal semuanya sudah diatur dalam rencananya. Kisah Ishak dan Ribka mengajarkan bahwa kasih sejati dibangun di atas iman, bukan hanya perasaan. 4. Ayah dari dua bangsa. Dalam bagian ini, kisah Ishak berlanjut setelah ia menikah dengan Ribka. Meskipun pernikahan mereka penuh kasih, ternyata Ribka juga mengalami kemandulan, sama seperti ibu mertuanya, Sarah. Namun Ishak tidak putus asa, ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Ribka pun mengandung, tetapi kehamilannya penuh pergumulan. Anak-anak kembar dalam kandungannya bergelut di dalam rahimnya. Ketika Ribka bertanya kepada Tuhan apa arti semua itu, Tuhan menjawab, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda." Kejadian 25:23. Makna dari bagian ini adalah: 1. Doa pasangan yang beriman dijawab Tuhan. Ishak tidak menyerah pada keadaan. Ia memohon kepada Tuhan selama bertahun-tahun, dan akhirnya Tuhan memberikan buah hati. Ini menunjukkan bahwa iman yang sabar selalu menghasilkan berkat pada waktu Tuhan. 2. Tuhan sudah punya rencana atas setiap anak sejak dalam kandungan. Bahkan sebelum Esau dan Yakub lahir, Tuhan sudah menubuatkan masa depan mereka. Ini menegaskan bahwa setiap hidup ada dalam rancangan ilahi. 3. Perbedaan karakter dalam keluarga adalah bagian dari rencana Tuhan. Esau tumbuh menjadi pemburu yang kuat dan gagah, sedangkan Yakub adalah pribadi yang lembut dan berpikir panjang. Ishak lebih menyayangi Esau, sedangkan Ribka lebih dekat dengan Yakub. Disinilah mulai muncul ketegangan dalam keluarga, dan melalui konflik itu, rencana besar Tuhan tetap berjalan. 4. Berkat Tuhan tidak ditentukan oleh urutan lahir, tetapi oleh kehendaknya. Walaupun Yakub adalah anak kedua, dialah yang akhirnya menerima berkat perjanjian sesuai dengan firman Tuhan sejak awal.
Tuhan memilih bukan berdasarkan tradisi manusia, tapi berdasarkan tujuannya yang kekal. Kesimpulan dari bagian ini, setiap anak, setiap keluarga, bahkan setiap konflik bisa dipakai Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Doa orang percaya mampu mengubah keadaan yang tampak buntu. Tuhan tidak melihat siapa yang layak di mata manusia, tapi siapa yang Ia panggil dan tetapkan untuk rencananya. Ishak hidup lama dan menyaksikan cucu-cucunya bertumbuh. Ia adalah sosok yang tenang, lembut, dan setia, tidak seheroik Abraham atau sekuat Yakub, tapi setia di dalam iman. Dari Ishak kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Iman sejati diuji melalui ketaatan, bukan hanya kata-kata. Dan setiap rencana Tuhan, meski kadang tidak masuk akal, selalu sempurna pada waktunya. Ishak adalah tawa yang lahir dari iman, bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Ishak. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.